Oke, kita akan bahas salah satu cerita paling gila dalam sejarah keuangan modern. Ini adalah kisah tentang bagaimana para trader eceran menantang raksasa-raksasa Wall Street. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Karena ini bukan cuma soal saham, ini tuh bener-bener kayak cerita David lawan Goliat, tapi versi zaman sekarang, versi digital. Kutipan ini dari pendiri forum yang jadi pusat pergerakannya, udah ngasih gambaran kan betapa kacaunya situasi yang bakal kita bedah? Oke, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari awal ya, biar kita semua paham gimana ceritanya semua ini bisa kejadian. Jadi, di pusat semua drama ini ada GameStop. Pasti banyak dari kalian yang tahu kan, toko game fisik yang lagi megap-megap karena pandemi. Nah, karena kondisinya yang lagi susah ini, mereka jadi target empuk di mata para investor besar. Dan inilah si Goliat dalam cerita kita, Melvin Capital. Ini bukan pemain sembarangan ya, ini hedge fund raksasa yang ngelola duit miliaran dolar. Aset mereka aja mencapai 12,5 miliar dolar. Jelas, mereka ngelihat GameStop yang lagi sekarat ini sebagai peluang emas buat cari untung dari kejatuhannya. Senjata andalan mereka namanya short sell. Gampangnya gini deh, ini tuh cara buat dapat duit dari jatuhnya sebuah perusahaan. Jadi pada dasarnya, Anda bertaruh kalau harga sahamnya bakal anjlok. Nah, begini cara kerjanya. Anda pinjam saham, langsung jual di pasar, terus nunggu harganya turun, biar bisa beli lagi dengan murah. Selisihnya jadi keuntungan. Tapi, dan ini nih yang penting banget, risikonya itu nggak terbatas. Kalau harga sahamnya malah naik terus, kerugian Anda juga bisa nggak terbatas. Ingat poin ini ya, ini kunci dari semua drama yang bakal terjadi. Nah, ngeliat para hedge fund raksasa ini mau ngebully GameStop, muncullah perlawanan dari kelompok yang nggak disangka-sangka, para trader eceran atau trader retail. Kekuatan mereka, ya jumlahnya itu sendiri. Mereka ini investor individu biasa, bukan para profesional Wall Street. Ngumpulnya di forum online kayak /WallStreetBets. Anggotanya hampir 4 juta orang, gila kan? Di sana mereka saling bagi ide, strategi, dan yang paling penting, punya rasa solidaritas yang kuat. Jadi penting banget buat ngerti, ini tuh bukan cuma soal cari cuan. Ada perasaan yang kuat kalau hedge fund kayak Melvin Capital ini mainnya curang, nindas perusahaan yang lagi susah. Nah, ini yang jadi pemicu semangat perlawanan mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian aksinya nih. Gimana pemberontakan ini mulai bikin geger pasar? Dan disinilah titik baliknya. Waktu sebuah firma riset gede coba menekan harga sahamnya, malah jadi senjata makan tuan. Komunitas Reddit ini ngelihat itu sebagai serangan langsung, dan mereka balas dengan beli saham rame-rame. Hasilnya, harganya meroket gila-gilaan, ngelewatin $100 per lembar. Harga saham yang terbang ke langit ini tentu aja jadi mimpi buruk buat para hedge fund yang udah terlanjur pasang posisi short sell. Coba deh lihat angka-angka ini, gila banget. Melvin Capital rugi miliaran dolar cuma dalam hitungan hari. Mereka sampai kelimpungan dan butuh dana talangan alias bailout dari 2 hedge fund raksasa lainnya. Nah, bailout ini nih yang bikin suasana makin panas. Para trader retail ngelihat ini nggak adil banget. Kalau mereka yang rugi, ya udah duit mereka amblas. Tapi kalau raksasa Wall Street yang rugi, malah diselamatin sama teman-temannya. Ini justru bikin mereka makin semangat buat beli saham lagi. Dan pas situasi lagi panas-panasnya, lagi di puncak-puncaknya, datanglah satu dorongan dari orang yang sangat-sangat berpengaruh. Cuma satu kata, GameStop. Ini tuh plesetan dari kata stock yang sering dipakai di forum Wall Street Bets. Cuitan dari Elon Musk, ini salah satu orang terkaya di dunia, efeknya kayak nyiram bensin ke api yang udah berkobar. Efeknya langsung kelihatan dan wow. Harganya yang udah tinggi itu langsung lompat lagi, nembus lebih dari $347 per lembar saham. Sebuah kenaikan yang benar-benar di luar nalar. Dan ini dia total kerusakannya. Secara keseluruhan, para hedge fund yang bertaruh melawan GameStop rugi lebih dari $24 miliar. Angka yang jadi bukti nyata kekuatan kolektif para investor retail. Jadi kisah GameStop ini lebih dari sekedar cerita naik turunnya saham kan? Ini tuh pelajaran tentang kekuatan massa di era digital. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah ini cuma kejadian langka? Atau ini tanda-tanda awal pergeseran kekuatan permanen di dunia keuangan? Para regulator dan institusi gede di seluruh dunia sampai sekarang masih pusing mikirin jawabannya. Yang jelas, kejadian ini ngebuktiin satu hal. Kalau orang-orang kecil bersatu, mereka bahkan bisa mengguncang fondasi Wall Street sekalipun. Dan itu mengubah segalanya.